artinya tidak berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Pengampun, Maha Penyayang. Nah, mana konsekuensinya? Nggak ada konsekuensi yang diterima oleh yang memakan daging babi, ya. Jadi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Ikhwafillah, kita akan membahas atau melanjutkan konten dakwah kali ini. Ada kumpulan murtadin. Ini dia sih mengaku murtadin ya, yang selalu berusaha mau menghalalkan babi. Dia mencari celah bagaimana caranya babi itu menjadi halal ya. Mereka mengotak-atik Al-Quran dan sebagainya ya. Ini kumpulan pelahap babi sih menurut saya ya. Ini dia melakukan riset ataupun seminar ya secara online ya. Kita simak penjelasan dia, sangat aneh. Nanti kita akan komentari, simak sama-sama. Nanti kita akan komentari sama-sama. Lalu bagaimana tentang babi ya? Tentang babi. Bahkan sebenarnya dalam Quran sendiri tidak pernah ada konsekuensi hukum yang jelas akibat dari memakan babi. Tidak ada konsekuensi di Al-Quran. Misalnya kita baca dari semua yang informasi tentang babi, makanan babi, memakan babi di Al-Quran. Ini saya tunjukkan. Pertama kita ambil QS 2 ayat 173. Seratus berapa, Pak? 173. Kita baca di sini apa informasi yang kita dapat. Ya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, artinya tidak berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Pengampun, Maha Penyayang. Nah, mana konsekuensinya? Nggak ada konsekuensi yang diterima oleh yang memakan daging babi, ya. Jadi dari ayat ini kita dapat informasi yang menginformasikan kalau terpaksa Allah Maha Pengampun, artinya boleh. Atau kita coba lagi kes 3 ayat 3. Tidak ada yang memastikan misalnya yang memakan daging babi itu masuk neraka, tidak ada. Loh, KS 3 ya? Kes 5 ayat 3, kes 5. Oh. Silap. Apa katanya di sini? Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kalau disembelih boleh, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, kalau udah dikasih untuk berhala nggak boleh. Dan diharamkan juga mengundi nasib, anak panah. Mengundi nasib anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah padaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu. Nah, di sini kita perlu garis bawah yang di bawah ini. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi ini kalau terpaksa
Tapi tidak ada konsekuensi masuk neraka. Tidak ada konsekuensi. Masalahnya haram itu apakah dosa? Tidak. Tidak ada konsekuensi haram. Tidak, itu berbeda ya. Ikhwafillah itu tadi sebuah video ya, seminar di mana Murtalim berkumpul berusaha untuk menghalalkan babi. Ya, tadi dia bertanya ya, pematerinya bertanya, mana konsekuensinya makan babi? Apakah boleh? Ini boleh, katanya boleh makan babi, katanya gitu. Nah, tidak ada konsekuensi haram masuk neraka dalam Al-Quran, dalam hukum Islam dan sebagainya. Ya, baik kita kutip sama-sama ya. Jadi dia mempertanyakan bahwa apakah seseorang makan babi itu bisa masuk neraka. Kemudian dalam kitab di Al-Qur'an, tidak, di dalam Islam secara umum tidak dijelaskan seperti itu. Baik, sebelum kita berbicara panjang lebar, saya akan mengkutip kitab Anda, wahai yang mengatakan tadi itu, bahwa dalam kitab imamat, kitab kalian semua, bahwa babi itu haram. Babi itu haram, ya. Baik, kita dia tadi mengutip Al-Qur'an. Mengutip Al-Qur'an, ayat pertama yang dia kutip adalah ayat Al-Baqarah 173, ya. Silakan buka Al-Baqarah ayat 173. Bunyinya adalah Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama harrama 'alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haram alaikumul maitatah, telah mengharamkan atas kalian semua, atas kita semua, al maitatah, pertama bangkai. Kita haram hukumnya makan bangkai. Waddama, darah, haram hukumnya makan darah, minum darah. Walahmal khinzir, garis bawah ini, dan daging babi. Oh, daging babi. Walahmal khinzir. Nah, terus selanjutnya adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan semua hewan yang disembelih dan ketika menyembelih tidak membaca asma Allah, tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala, minimal bismillah. Jadi semua hewan yang ketika kita menyembelih tidak membaca bismillah, maka itu hukumnya haram. Nah, famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa memakan babi, tapi sebenarnya dia nggak pengen makan, tapi terpaksa dia makan babi, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya, tidak berdosa memakan babi dalam keadaan terpaksa, karena Allah Maha Pengampun. Nah, dia mengatakan di sini bahwa boleh makan babi. Dia Murtadin itu mengatakan tadi, ya. Ingat ya, terpaksa. Dan di sini ya, pertama tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Ingat, babi itu tetap haram. Tetap haram walaupun dalam terpaksa, hukumnya itu tetap haram. Boleh dimakan kalau dalam keadaan terpaksa. Terpaksa dalam bahasa Arabnya itu adalah ikroh atau itorroh, ya. Ikroh di sini terpaksa, itorroh, ya, pamaniturroh, terpaksa. Tapi dalam keadaan ikroh, dalam terpaksa ini bukan berarti babi itu menjadi halal, ya. Hukumnya tetap haram, boleh dimakan, akan tetapi sekedar menyambung nyawa agar kita tidak mati. Di mana terpaksa ini adalah tidak ada makanan lain, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan, tidak ada minuman lain, nggak ada ayam. Pokoknya satu-satunya makanan yang tersedia adalah babi. Maka boleh dimakan, akan tetapi itu dengan ala kadarnya, secukupnya agar kita tidak meninggal dunia. Kan tetapi ketika menemukan makanan, maka ini nggak boleh lagi dimakan. Ingat, boleh bukan berarti halal, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak mengubah status hukum. Nah, terus dia mengatakan tadi di ayat Al-Maidah ayat 3. Nah, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Telah diharamkan atas kalian semua al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Di ayat terakhir, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Apabila tetapi barang siapa terpaksa makan babi karena lapar, ya, bukan karena keinginan dia, maka tidak berdosa. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun. Sama maksudnya tadi ayat itu.
Tapi semua ini adalah terpaksa, bukan pergi ke restoran, beli babi lalu mengatakan terpaksa. Itu tetap haram, ya. Wah, ini ya murtad ini cari-cari alasan sebenarnya. Jadi kemudian dia tadi bertanya bahwa apakah ada konsekuensinya orang makan babi itu, orang makan babi bisa masuk neraka dalam Islam? Ya, dia bertanya tadi itu. Betul, orang yang makan babi bisa masuk neraka. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 558 sudah jelas di sini bahwa orang yang makan babi itu masuk neraka. Ya, masuk neraka karena berdosa. Dan ingat dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Maidah ayat 3, kemudian surah Al-Baqarah 173 disebutkan innama harrama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, haram. Coba buka Google ataupun buku-buku lain, apa sih definisi haram itu? Haram itu apabila seseorang melakukan hal haram, maka dia berdosa. Apabila meninggalkan hal itu, maka itu haram. Ini pengertian dari haram. Ya. Dan dalam Islam ketika Anda berdosa, maka Anda akan masuk neraka. Diproses di sana sesuai dengan dosanya. Kalau sudah habis dosanya dan sebagainya, sudah beres, mendapatkan hukuman iqab dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diadab di neraka, baru dia masuk surga. Karena semua kita umat Islam akan masuk surga. Tapi orang yang berdosa diadab dulu di neraka, baru masuk di surga. Seperti itu. Jadi ingat, definisi haram adalah orang yang melakukannya mendapat dosa, orang yang meninggalkan hal haram maka dia mendapat pahala. Sama dengan babi ini. Ya, innama harrama. Jadi orang ini, wahai pemateri tadi, Anda harus paham bahwa haram itu adalah melakukan sesuatu. Apabila kita melakukannya mendapat dosa, apabila meninggalkannya maka mendapat pahala. Sama. Maka babi hukumnya haram. Orang yang makan babi hukumnya berdosa. Meninggalkan tidak makan babi berpahala. Tidak makan babi kita mendapat pahala. Sekian seperti itu ya, sangat jelas ya bahwa orang ini selalu murtad, yang ngaku-ngaku murtadin selalu berusaha untuk menghalalkan babi. Padahal tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.